Jangan dilupakan Ghadir, sebab kita sudah pernah mengalami Ghadir disia-siakan sehingga terjadi Karbala. Jika Ghadir tidak disia-siakan, jika Ghadir diindahkan, jika Ghadir dibesarkan, jika Ghadir dijadikan nomor satu, Karbala tidak akan terjadi. Asyura tidak akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'in bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-bashirin nadhir as-sirajil munir Sayyidina wa maulana bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wal a'immatil hudah al-hadin al-mahdiyyin la siyama baqiyatillahi fil ardhin ruhi wa ruhul alamin lahul fida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam kita hadiahkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keluarganya yang suci. Saya cukup bergembira ya, bukan cukup, sangat bergembira ketika di grup majelis Baitul Mukminin ketika membicarakan tentang Idul Ghadir, dan kemudian saya hanya melemparkan sebuah kata-kata saja, omongan saja. Kenapa kita tidak menggelar acara Ghadir Khum di Pulau Gebang, walaupun mungkin momennya sudah lewat, waktunya sudah lewat, dan ternyata ditanggapi dengan serius oleh teman-teman di sini. Saya betul-betul bergembira. Mengapa? Karena Ghadir ini jangan sampai redup. Ghadir jangan sampai redup. Ghadir itu merupakan salah satu hal yang paling inti di dalam agama kita. Jangan dituduh orang Syiah berlebihan. Saya tidak berlebihan, orang Syiah tidak berlebihan. Kita ngomong apa adanya. Saya tidak mau mengulangi apa yang sudah saya sampaikan di khutbah Jumat, karena sekarang ini zaman digital, saya ngomong di mana semua orang dengar. Jadi kalau saya ulangi lagi, wah ngulang-ngulangin lagi. Saya nggak mau ngulangin lagi. Jadi kalau mau tahu apa yang saya sampaikan, ya silahkan lihat di YouTube-nya ICC tentang khutbah Jumat minggu yang lalu. Tapi kalau mau saya singkat, saya sampaikan bahwa saya pentingnya Ghadir Khum, peringatan Ghadir Khum itu karena peringatan Ghadir Khum tidak berhubungan dengan satu masalah. Idul Fitri hubungannya dengan puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan diterima oleh Allah, Idul Fitri hubungannya dengan puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan selesai, ibadah kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah, kita diberi ganjaran oleh Allah, pahala. Ini loh bonusnya Idul Fitri. Idul Adha bagaimana? Idul Adha adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk ke rumah Allah, Baitullahil Haram, melakukan haji, yang tidak dikasih Id oleh Allah. Di sana gembira menjadi tamunya Allah. Kalian gembira juga, sama seperti mereka. Pahala mereka besar, ya paling enggak kalian dapat sedikit lah dari pahala itu. Kasih Id. Hubungannya dengan apa? Dengan haji. Orang yang sudah haji, yang sudah pernah haji tahu Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, orang yang menjadi jamaah haji tidak punya Id. Betul ya Pak Haji ya? Justru pada tanggal 10 Dzulhijjah kita berbondong-bondong, matahari terbit keluar dari Muzdalifah pergi ke Mina, desek-desekan untuk apa? Untuk lempar jumroh. Banyaknya kejadian di situ kan, desek-desekan, orang mati apa di situ. Dan yang paling berat ibadah haji itu waktu itu, paling beratnya ibadah haji. Yang sudah melaksanakan ibadah haji tahu beratnya tanggal 10. Enggak ada Id.
Apalagi kita sebagai pengikut Ahlul Bait setelah melempar jumroh yang desek-desekan kayak gitu, bayangkan pengalaman saya dari Arafat saya jalan ke Muzdalifah 20 kilo kurang lebih, jalan kaki. Dari Muzdalifah ke Mina 5 kilo jalan kaki. Bayangkan malam tidak tidur seperti itu, terus desek-desekan paginya lempar jumroh. Setelah lempar jumroh kita masih pakai pakaian ihram, nggak bisa ngelepas, nggak bisa potong rambut sebelum nyembelih kambing. Nyari kambing dulu, dapat kambing baru kita sembelih. Setelah sembelih baru kita cukur rambut, baru kemudian lepas pakaian ihram bisa tidur. Gitu nggak? Tapi yang merasakan Idul Adha siapa? Orang yang tidak berada di Mekah dan Madinah, yang tidak melaksanakan ibadah haji. Idul Qadir tidak ada hubungannya dengan haji saja, tidak ada hubungannya dengan puasa saja, tapi dengan Islam itu sendiri. Kalau kita tanya kepada salah satu ustadz Islam itu terdiri dari berapa pintu? Dari 3 pintu, akidah, syariat, dan akhlak. Betul ya? Dari ketiga pintunya itulah Ghadir. Tanpa ada Ghadir nggak ada itu namanya ketuhanan, nggak ada yang namanya nubuwah, nggak ada yang namanya imamah, nggak ada yang namanya ma'ad. Tanpa Ghadir nggak ada tuh salat, puasa, zakat, khumus, jihad dan yang lainnya. Tanpa ada Ghadir nggak ada itu namanya ikhlas, namanya pengorbanan, namanya nggak ada itu semua. Habis. Ghadir inti daripada agama. Waduh, ini orang Syiah mulai berlebih-lebihan orang Syiah. Oke. Kalau enggak percaya tanya sama Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 67. Allah berfirman, baligh ma unzil, ya Rasul, baligh ma unzil, sampaikan apa yang diturunkan Allah kepadamu mir rabbik. Kalau masalah ini tidak kau sampaikan, fama ballaghta risalatah, engkau seperti tidak pernah tabligh. 22 tahun enggak pernah ngajak orang kepada Allah, enggak ada. Semuanya hanya di satu tempat, imamah di satu tempat yang lain. Kalau ini disampaikan, berarti semuanya disampaikan. Ini tidak disampaikan, semuanya tidak disampaikan. Makanya orang kalau sudah punya imam, orang kalau meyakini imam, hatinya itu betul-betul beda dengan orang yang tidak meyakini imam. Ini yang duduk di sini sebagian mungkin tahu. Sebagian kelompok orang menyuarakan man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Betul ya? Pernah tahu hadis ini apa enggak? Hafal, bukan hanya tahu. Yang senyum hafal karena tiap hari dulu berkesimpung dengan slogan ini. Tapi kalau ditanya siapa imam kalian? Enggak tahu siapa imam kalian. Imam dengan imamnya aja saling ribut untuk merebutkan imamah. Tapi ketika kita mengenal imamah dengan benar, jalur yang benar, kita tenang. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pada antum semua taufik bisa haji. Insya Allah semuanya bisa haji. Antara seorang yang mengikuti imamah Ahlul Bait dengan orang yang tidak mengikuti imamah Ahlul Bait saat berada di padang Arafat maupun saat berada di Mina beda. Antum bisa bayangkan kita meyakini Imam Mahdi itu tiap tahun haji. Bayangkan kita berada di padang Arafat, bersama dengan hujjaj yang lain, dan kita tahu salah satu dari hujjaj yang ada adalah baqiyatullahil a'zam ruhi wa ruhul alamin lahul fida. Indahnya seperti apa? Saya di Mina. Kan kita malam 11, malam 12 kita tidurnya di Mina. Saya kalau sudah malam itu jalan-jalan bersama teman-teman saya, keliling-keliling di perkemahan, entah perkemahan negara mana, yang penting kita lewati. Siapa tahu wajah kita, mata kita yang buruk ini bisa berpapasan dengan wajah Imam Mahdi yang kita mungkin tidak tahu siapa beliau. Siapa tahu mata kita berpapasan dengan wajah beliau tanpa kita sadari. Karena kita meyakini Imam Mahdi ada di antara semua orang itu. Saat kita berjalan mengelilingi lorong-lorong itu, hati kita berdebar-debar. Apakah kita punya kesempatan untuk menatap wajah sang imam ataukah tidak? Coba tanya sama orang-orang sebelah, ada keyakinan seperti itu? Ada perasaan seperti itu? Ada cinta seperti itu? Enggak. Syukurlah antum wahai Syiat Ali. Syukur.
Yang namanya imamah dan keharusan adanya imam itu merupakan satu keyakinan yang tidak bisa dianggap remeh, bukan satu hal yang kecil. Orang menganggap bahwasanya imamah itu hanya sekedar masalah pemerintahan saja, bukan. Imamah bukan seperti itu. Makanya saya heran ketika ada orang mengatakan begini, Imam Husain alaihi salam merasa diri sebagai imam karena itu dia berusaha untuk merebut pemerintahan dari tangan Yazid. Lalu kemudian ada orang lagi yang mengkritik Imam Ali kalau merasa betul-betul sebagai imam ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kok tidak protes ketika khilafahnya direbut? Pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya orang yang tanya seperti ini mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Katanya teman saya, mainnya kurang jauh, pulangnya kurang malam. Main dikit, agak jauhan dikit gitu loh. Wawasannya biar sedikit luas ya. Siapa yang ngomong bahwa Imam Ali bin Abi Thalib tidak pernah mempermasalahkan Ghadir? Berapa lembar buku yang sudah kamu baca yang mengatakan seperti itu? Imam Ali dalam banyak kesempatan mengatakan, kalian ingat enggak Rasulullah di Ghadir Khum mengatakan seperti apa? Menyebutkan kisah Ghadir Khum. Berarti apa? Beliau melakukan istidlal, berargumentasi dengan peristiwa Ghadir Khum. Pernah satu kali Imam Ali bin Abi Thalib di masjid di mana, di Kufah. Beliau duduk di mimbarnya di hadapan banyak orang. Tentunya di Kufah. Kufah itu kan kota baru bagi Imam Ali. Jadi Imam Ali tinggal di Madinah. Ketika belum jadi khalifah, tidak lama kemudian pemerintahan dipindahkan ibu kotanya ke Kufah. Beliau berada di masjid Kufah bertanya, siapa di antara kalian yang masih ingat Rasulullah dulu di Ghadir Khum mengatakan, man kuntu maulah fahadha aliyun maulah? Siapa? Berdiri. Sekelompok dari sebelah kanan 6 orang, dari sebelah kiri 6 orang berdiri, kami bersaksi dulu Rasul pernah mengatakan begini. Ini kan artinya Imam Ali bin Abi Thalib menjadikan peristiwa Ghadir sebagai saksi bahwa beliau adalah pemimpin setelah Rasul. Ketika Umar bin Khattab menunjuk 6 orang dalam Dewan Syura untuk memilih khalifah setelahnya, Imam Ali di hadapan Utsman dan yang lainnya mengatakan, bukankah kalian masih ingat di Ghadir Khum Rasulullah mengatakan, man kuntu maula fa hadza aliyun maula? Masih ingat? Imam Ali beristidlal seperti itu, berargumentasi seperti itu. Dan ini disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Pernah di Masjid Madinah, Imam Ali bin Abi Thalib meminta kesaksian para sahabat. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah mengatakan di Ghadir Khum, man kuntu maula fa hadza aliyun maula? Berdiri. Beberapa orang sahabat berdiri. Ada sahabat Anas bin Malik enggak berdiri. Ada sahabat Bara bin Azib tidak berdiri. Ada sahabat siapa lagi enggak berdiri. Kata Imam Ali, wahai Anas, kau enggak mau berdiri? Kau enggak mau bersaksi? Oke, kalau kau tidak mau bersaksi, Allah akan menimpakan kepadamu satu penyakit belang yang tidak mungkin di wajahmu, yang tidak mungkin bisa kamu tutupi. Dan benar, tidak lama kemudian Anas bin Malik terkena belang yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Menutupi pakai serban kayak apa juga tidak bisa ditutupi. Kelihatan belangnya. Bara bin Azib yang hijrah dari negerinya di Yaman ke Madinah, tidak mau tinggal di negerinya, disumpahin, istilahnya kalau bahasa kitanya disumpahin, dipaksa pulang oleh Muawiyah ke negerinya dan mati di negerinya sana. Zaid bin Arqam ditimpa kebutaan gara-gara tidak mau bersaksi. Ini Imam Ali berkali-kali menjadikan peristiwa Ghadir Khum sebagai dalil bahwa beliau adalah seorang imam yang ditunjuk oleh Rasulullah. Kalau dikatakan bahwasanya Imam Ali bin Abi Thalib berdasarkan man kuntu maula fahadha aliyun maula hadis Ghadir, beliau menjadi seorang imam khalifah kemudian khilafahnya direbut, berarti itu hadis artinya bukan pemimpin melainkan apa? Teman saja.
Buktinya Imam Ali tetap berbaiat kepada Abu Bakar pada peristiwa setelah Sagifah. Ini pemahaman tentang imamahnya masih kelas TK. Perlu sedikit di upgrade ya, perlu ikuti upgrading seperti itu. Imamah wilayah tidak bisa dibatasi pada masalah kursi saja. Permasalahannya bukan kursi. Kalau permasalahannya kursi, Imam Ali pasti akan mempertahankannya. Pasti. Cuman masalahnya bukan kursi. Kita meyakini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk menjadi pemimpin dari pertama kali udah menjadi nabi. Artinya seluruh alam harus tunduk kepada beliau, termasuk diantaranya dalam tatanan sosial harus tunduk kepada keputusan beliau, betul. Tapi ternyata 13 tahun beliau berada di kota Makkah, beliau tidak memerintah. Kalau memang kenabian dan imamah yang ada pada pundak Nabi langsung harus diaplikasikan dengan menjadi penguasa dengan kursi, Rasulullah turun dari Gua Hira harusnya ngomong sama Abu Jahal, "Hei Abu Jahal, tunduk kepadaku." "Hei Abu Lahab, kok harus begini atau begitu?" Enggak, Rasulullah enggak seperti itu. Pelan sampai kemudian beliau tidak diterima di kota Makkah, hijrah ke kota Madinah. Baru di kota Madinah beliau mendirikan sebuah pemerintahan. Jadi permasalahannya itu bukan masalah imamah, khilafah, wasiyah dan yang lain, itu hanya dibatasi pada soal kursi. Karena kepemimpinan ilahiyah itu punya dimensi-dimensi yang beragam, bukan hanya satu dimensi. Kalau satu dimensi tidak bisa dilaksanakan, dimensi yang lain masih bisa dilaksanakan. Dimensi pertama, kepemimpinan dengan kursi, pemerintahan gagal dilaksanakan, ya berarti yang lain sebagai apa? Salah satunya adalah sebagai tempat rujukan dalam urusan agama. Imam itu salah satu misi terpenting imam adalah melanjutkan misinya Nabi. Misinya Nabi adalah menjelaskan apa yang Allah maukan kepada umat manusia, disampaikan. Nabi 23 tahun menjadi Rasul di tengah umat, tidak cukup waktu bagi beliau untuk menjelaskan semuanya. Saya ingat waktu saya masih kuliah di salah satu perguruan tinggi di sini, dosen saya sempat terlibat sedikit diskusi dengan saya. Dia mempermasalahkan akidah Syiah yang mengatakan perlu adanya imam. Salah satu logikanya beliau adalah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang menurut akidah kami memiliki 4 sifat. Nabi itu memiliki 4 sifat yang wajib. Apa itu? Siddiq, amanah, Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Apa itu siddiq, amanah? Siddiq itu orang jujur dan benar. Amanah itu orang yang bisa dipercaya. Amin. Fatonah itu cerdas. Tabligh itu adalah yang menyampaikan. Rasulullah itu menyampaikan. Tabligh itu salah satu sifat wajibnya Nabi. Jadi semua yang harus disampaikan sudah disampaikan oleh Nabi. Saya ngomong, benar, siapa yang memungkiri? Nabi tidak mungkin akan meninggalkan tugas ini, sudah pasti. Tapi Pak, minta maaf, umatnya Kanjeng Nabi ini bukan orang-orang jenius, Pak. Hari kemarin mereka masih jahiliyah loh. Apakah simsalabim orang menjadi seorang jenius? Hari kemarin masih idiot, hari ini bisa cerdas? Gak mungkin. Yang kemarin masih bodoh, jahiliyah, sekarang menjadi orang yang top, pinter. Gak mungkin. Melalui proses. Ini umat ini dalam keadaan jahiliyah berdasarkan firman Allah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ada istilah jahiliyah dalam Al-Quran menanggapi kejadian kehidupan pada zaman sebelum kenabian. Jahiliyah
Dalam hadis juga disebutkan man mata walam yarif imam zamanih mata mitatan jahiliyah. Ada jahiliyah, itu jahiliyah itu bodoh artinya. Nggak usah pakai takiyah kita. Jahiliyah itu artinya bodoh, generasi bodoh. Memang dengan adanya Nabi, generasi dan bangsa ini diubah oleh Nabi pelan-pelan menjadi generasi yang matang, cerdas, pintar, tapi kan berproses. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua hal itu disampaikan oleh Nabi bukan berarti Nabi menutup-nutupi. Kesempatan untuk menyampaikannya belum ada. Sekarang pertanyaan, ada nggak hukum tentang misalnya Bitcoin yang disampaikan oleh lisan suci Nabi Muhammad, yang disampaikan oleh lisan suci kalau menurut kita sebagai pengikut Ahlul Bait, yang disampaikan oleh lisan suci para imam maksumin? Adakah pendapat para maksumin tentang Bitcoin yang sekarang ini menjadi permasalahan kita, cryptocurrency? Ada? Nggak ada. Kenapa? Belum ada kesempatan untuk menyampaikan karena memang belum ada kejadiannya. Proses kalau ada kejadiannya disampaikan hukumnya kayak apa? Lah ini Rasulullah hidup 13 tahun pertama ditolak oleh umat sehingga terpaksa hijrah ke kota Madinah. Pengikut Kanjeng Nabi itu sampai Nabi hijrah ke kota Madinah nggak sampai 2.000 orang. 13 tahun nggak sampai 2.000 orang. Hanya berapa ratus orang, 13 tahun lamanya hijrah ke kota Madinah. Antum tahu ketika kota Madinah dikepung oleh pasukan 10.000 pasukannya Abu Sufyan, perang Ahzab, perang Khandaq. Kaum muslimin hanya ada di kota Madinah, hanya sekelompok kecil di kota Makkah. Kota Madinah dikepung. Tahu berapa penduduk kota Madinah saat itu? 4.000 orang. Tahun berapa itu kejadian perang Khandaq? Tahun kelima. Jadi kalau tambah 13 tahun, 18 tahun Nabi menjadi Rasul, hanya 4.000 orang yang beriman pada Nabi. Ini permasalahan. Dan kemudian beliau terlibat dalam banyak peperangan, dalam banyak kejadian yang tentunya hal-hal itu membuat beliau menyampaikan pesan-pesan Allah, menyampaikan hukum-hukum Allah terkait dengan hal-hal yang ada di depan mata. Tidak menyampaikan hal-hal yang tidak ada di depan mata. Butuh proses. Karena itu adanya imam itu karena kemudian akan ada hal-hal yang baru kejadian, baru kemudian hukumnya disampaikan. Bukan nabinya pelit, bukan nabinya mau kitman, bukan. Akan disampaikan oleh Nabi, tapi kalau kondisinya sudah jelas. Adanya imam adalah seperti itu, menjadi rujukan untuk menjelaskan apa sih yang dimaukan oleh Allah yang belum sempat disampaikan oleh Nabi. Bahkan kita meyakini para imam maksumin, karena kita berada dalam kondisi setelah kejadian Sagifah kan semuanya dibelokkan sejarahnya kan. Coba Sagifah tidak terjadi, sejarah tidak akan seperti ini. Jika Sagifah tidak terjadi, maka tidak akan sejarah seperti ini, kaum muslimin menjadi terhina di dunia. Nggak mungkin. A'immah dibunuhin, nggak mungkin itu. Sejarah menyimpang dari itu kejadiannya. Nah, kita meyakini di zaman kita sekarang, imam kita yang ke-12 ghaib sudah 1000 tahun lebih. A'immah maksumin alaihimussalam, khususnya Imam Shadiq alaihissalam mengatakan apa? Alaina biilqa'il usul wa alaikum an tufarri'u, kata imam. Wahai syiahku, tugas kami para imam menyampaikan kaidah-kaidah yang mengembangkan kalian. Umatku yang cerdas-cerdas, ulama-ulama dari umatku itu yang mengembangkan. Kalau kita semua mengembangkan secara rinci, kapan waktu kita? Jadi yang disampaikan oleh Allah itu global. Nabi menjelaskan lebih rinci, tapi rincian yang disampaikan oleh Nabi juga masih global. A'imah merincikan lagi, yang dirincikan oleh para imam juga masih global. Para ulama yang merinci lagi, para ulama merinci masih perlu diterangkan. Ya orang-orang seperti saya inilah yang menerangkan.
Para ustadz yang harus menerangkan apa yang dikatakan oleh para ulama. Jelas ya. Jadi itu silsilahnya kayak gitu. Lah terus Nabi suruh nerangkan sampai bikin sambel, bikin pecel suruh nerangkan kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau kita melihat, ini salah satu hal penting yang harus kita pahami ya. Kalau kita belajar ilmu kalam, ilmu teologi, ada pembahasan mengenai perlu nggak sih adanya Nabi? Perlu atau tidak adanya Nabi? Kalau manusia itu dianggap punya akal, yang akal itu bisa menuju, membimbing dia kepada kebenaran, nggak perlu Nabi. Ya kan? Kita bertanya, akal ini mampu atau tidak membawa kita kepada kebenaran? Mampu nggak? Kalau mampu berarti nggak butuh Nabi. Mampu nggak akal ngajak kita kepada kebenaran? Nggak mampu, nggak usah dipakai akalnya. Dilaminating aja, kayak sebagian umat itu. Ini yang menjadi permasalahan dalam teologi. Para ulama kita, para teolog kita mengatakan akal memang menunjukkan, mengantarkan kita kepada kebenaran, tapi hanya pada sampai pintu kebenaran. Di dalamnya siapa? Syariat yang harus menjelaskan, Nabi yang harus menjelaskan. Akal tidak sampai ke sana, bukan akal menentang, akal tidak sampai ke sana. Akal bisa menyampaikan kita kepada bahwa Tuhan itu harus ada. Pencipta itu harus ada, pencipta itu harus sempurna, harus maha tahu, harus maha ini, maha ini, maha ini. Tapi apakah kita bisa sampai kepada Tuhan yang maha esa itu harus dengan sholat subuh 2 rakaat? Akal nggak nyampe. Akal nyampe bahwa setelah kematian harus ada kehidupan di akhirat, harus ada. Akal bisa sampai ke situ. Tapi apakah di akhirat nanti ada surga tajri min tahtihal anhar? Ada nahrun min labanin musaffa, nahrun min asarin musaffa, min labanin lam yataghayyar ta'muh, atau apakah akal kita nyampe? Enggak, itu harus wahyu yang nyampaikan. Nah, salah satu yang menjadikan kita butuh kepada Nabi adalah karena akal tidak pernah sempurna dalam menunjukkan kita kepada kebenaran. 1, 2. Saya akan sebutkan beberapa aja. 2. Bahwa bahwa kebutuhan kita kepada seorang nabi itu karena jalan menuju kepada Allah, menuju kepada kesempurnaan hanya bisa kita dapatkan melalui pemberitaan. Dalil perlunya kita akan adanya seorang yang menjadi penghubung kita dengan Allah adalah karena Allah ingin menyampaikan fuyudat, ingin menyampaikan anugerahnya lewat manusia yang punya hubungan dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, semua hal-hal yang kita sebutkan dibaca saja di dalam kitab-kitab teologi, yang kita butuh dalil-dalil tentang perlunya Nabi. Pertanyaannya, apakah setelah Nabi tidak ada, kebutuhan-kebutuhan itu juga sudah tidak ada, sudah terpenuhi? Apakah masih ada? Kalau masih ada, masih butuh adanya orang yang menjadi penghubung antara kita dengan langit. Dan itu adalah imam. Makanya heran sekali kalau orang mengatakan tidak perlu imam. Imam kita pilih sendiri. Kok enaknya? Kalau hanya untuk milih satpam semua orang bisa, milih ketua RT semua orang bisa, tapi milih seorang dokter masa bisa? Anggap saja di kota ini, di Pulau Gebang ini ada 1 dokter, hanya ada 1 dokter. Anggap saja, hayal kan bisa kan ya? Bisa hayal nggak? Kalau nggak bisa saya ajari cara hayal. Hayal kita misalnya di Pulau Gebang hanya ada 1 orang dokter. Lalu dokternya kan biasa dokter itu kan ada asistennya yang membantu. Ada beberapa orang yang bekerja sama dia. Ada yang kerja bagian nyapu, ada kerja bagian bikin teh, ada yang kerja bagian satpamnya di kliniknya, ada bagian asistennya, ada bagian nyatet, ada yang bagian juga untuk mengobati orang, ngasih obat atau apa. Sekarang ini dokter mau pergi keluar kota 1 bulan. 1 bulan mau pergi keluar kota. Pertanyaan,
para pembesar Pulau Gebang duduk merembukan, ayo kita pilih siapa yang menjadi dokter, bisa? Apa yang bisa dilakukan? Tanya sama dokternya, dok, rekomendasikan dong orang yang bisa jadi dokter sementara, ya walaupun ilmunya kurang dikit lah, nggak apa-apa. Tapi yang penting dokter yang rekomendasikan. Kalau kita ngerekomendasikan nanti tukang sayur kita jadikan sebagai dokter, kan nggak bisa untuk ngobati orang. Harus dokternya yang anukan. Misal Majelis Taklim Pulau Gebang punya Ustadz Abdullah Bik misalnya ya. Saya sebenarnya kepingin mendengar Ustadz Abdullah Bik lebih ceramah lebih panjang karena kita bisa memanfaatkan beliau, tapi beliau tawadhu satu, yang kedua juga mungkin ada jadwal yang lain. Misal Majelis Taklim Pulau Gebang Ustadznya adalah Ustadz Abdullah Bik. Sekarang Ustadz Abdullah Bik mau pergi arba'in misalnya, atau pergi 1 tahun atau 2 tahun keluar kota atau mana. Majelis taklimnya kalau nggak ada ustadznya kan bisa libur. Antum bisa berembuk siapa di antara antum semua untuk menjadi ustadz, kan nggak bisa. Nanya sama ustadz kira-kira siapa yang paling bisa untuk menjadi pembimbing kita, kan begitu. Masalah imamah juga seperti itu. Lah kalau hanya sekedar untuk ngurusi administrasi semua orang bisa. Tapi administrasi yang ilahi bagaimana? Yang harus sesuai dengan ajaran Allah, Al-Quran, dengan sunnah Rasul bagaimana? Nah, itulah masalah pentingnya imamah. Saya bicara sudah cukup lama ya, enggak? Dilihat dulu supaya jangan kelamaan bicaranya. Oke, 31, masih ada waktu sedikit. Ikhwan akhwat sekalian, terus terang saya berterima kasih kepada antum semua yang ada di belum yayasan ya, sudah yayasan, belum majelis Baitul Mukminin. Saya terus terang senang sekali ketika mengadakan Ghadir. Apalagi saya lebih senang lagi tadi ketika saya masuk Ustadz Abdullah Bik sedang ceramah. Kenapa saya senangnya? Ini berarti Pulau Gebang betul-betul 100% keperhatiannya kepada Ghadir. Buktinya yang ceramah 2 ustadz. Ini poin penting. Karena saya kebetulan cuma hari Minggu kemarin, hari Ghadir, ngisi di satu tempat 2 orang yang ceramah, 2 ustadz yang ceramah. Memang di awalnya dijadwalkan 2 ustadz. Ini perhatian kita kepada Ghadir, jangan sampai luntur. Ada beberapa hal dalam masalah Ghadir yang mungkin kita tidak banyak mengetahui. Tapi saya ingin membuka sekarang beberapa hal di antaranya. Ikhwan akhwat sekalian, mungkin kita merasa bahwasanya memberi makan orang di bulan Ramadan itu pahalanya besar ya. Bahkan kata Nabi, hatta bisyiqqi tamrah, ya, dengan separuh sebutiran kurma orang bisa menjaga dirinya dari api neraka. Di hari apa? Di bulan Ramadan. Apalagi memberi makan orang secara sempurna, bukan 1 biji kurma. Ikhwan akhwat sekalian, ternyata memberi makan orang, perhatikannya, memberi makan orang di hari Ghadir Khum untuk menunjukkan penghormatan kita kepada wilayatu Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, pahalanya di sisi Allah lebih baik daripada memberi makan 1000 nabi. Antum memberi makan 1 orang mukmin pahalanya seperti apa? Antum memberi makan bukan seorang mukmin, 1000 nabi. Hanya dengan ngasih makan 1 orang loh ya. Di hari Ghadir, karena wilayah antum pada Ahlul Bait, pada Imam Ali, lebih baik, lebih afdal, lebih mulia dibandingkan memberi makan 1000 nabi. Bukan 1000, 100.000 nabi. Bukan 100.000, 1.000.000 nabi. Alfi nabi. Memberi makan 1 orang. Bagaimana kalau antum memberi makan 1 majelis? Berapa pahala yang bisa didapatkan? Oh, berlebihan. Oke lah, kita nggak usah berlebihan, kita tinggalkan. Tapi memberi makan seseorang pada Ghadir Khum pahalanya besar. Kenapa? Membesarkan Ghadir Khum. Para imam maksumin menjadikan hari Ghadir Khum sebagai hari yang besar. Peringatan Idul Ghadir harus lebih besar dari peringatan kelahiran Maula Amirul Mukminin. Kita membesarkan 13 Rajab, jangan dilupakan Ghadirnya.
Karena 13 Rajab itu hadir supaya nanti 18 Dzulhijjah hadir. Jadi intinya di 18 Dzulhijjah, bukan di 13 Rajab. Harus dibesarkan. Kelahiran A'immah suatu hal yang besar, tapi yang lebih adalah imamah para a'immah ma'sumin alaihimussalam. Ikhwan akhwat sekalian, pesan dari Ayatullah Ludma Imam Khomeini, besarkan Ghadir. Besarkan Ghadir. Banyak hal yang bisa kita lakukan yang lebih baik daripada ceramah, yang lebih baik dari tulisan-tulisan. Apa itu? Antum bisa membagikan manisan, makanan ke tetangga-tetangga dengan memberikan tulisan Ghadir. Selamat Idul Ghadir. Mungkin orang bertanya, Ghadir itu apa? Biar nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak tahu Ghadir. Yang penting sudah dengar Ghadir itu apa. Tahun depan kasih lagi Ghadir. 2 kali dengar. Tahun ketiga Ghadir. Teringat lagi, apa itu Ghadir? Akan bertanya-tanya. Coba antum sekarang tanya kepada orang-orang muslimin, tahu Asyura ataukah tidak? Mereka mengatakan apa? Tahu. Asyura apa? Terbunuhnya Imam Hussein. Asyura apa? Orang Syiah mukul-mukul dirinya, orang Syiah melukai dirinya. Ini kata mereka Asyura seperti itu kan ya. Ya kita ngomong apa katanya mereka? Apa hubungannya orang Syiah dengan Asyura? Mukul-mukul dada, mukul-mukul pedang bagi sebagian orang yang mengatakan takbir. Orang Syiah pada nangis kumpul pakai baju hitam, sebagian malah telanjang dada, mukul-mukul dada. Videonya ada di mana-mana. Orang Syiah diidentikan dengan keburukan pada hari Asyura. Ketika ditanya Asyura itu hari apa sih? Terbunuhnya Imam Hussein. Coba tanya sama mereka, tahu Ghadir apa enggak? Rata-rata mereka enggak tahu Ghadir. Nah, sebagaimana mereka kenal Asyura, mereka harus kenal Ghadir kita. Sebagaimana mereka tahu kita nangis pada hari Asyura, kumpul pakai baju hitam, mereka harus tahu di hari Ghadir kita pakai baju yang berwarna-warni. Kita bergembira memberikan manisan kepada anak-anak kita. Harus tahu sebagaimana mereka tahu Asyura. Ini misi kita. Misi kita. Makanya saya ketika di grup itu langsung saya lemparkan demi ini. Harapannya tahun-tahun depan Ghadir dilaksanakan lebih semarak. Dan yang harus lebih lagi, anak-anak kita harus dididik tentang Ghadir. Sebagaimana kita kalau mau ke Asyura, anak kita nggak ngikut, kita marah karena identitas Syiah adalah di Asyuranya. Kita juga harus marah kalau anak kita nggak ngikut Ghadir. Identitas Syiah kita bukan hanya Asyura, tapi juga Ghadir. Jangan biarkan Ghadir tidak disemarakkan. Jangan dilupakan Ghadir, sebab kita sudah pernah mengalami Ghadir disia-siakan sehingga terjadi Karbala. Jika Ghadir tidak disia-siakan, jika Ghadir diindahkan, jika Ghadir dibesarkan, jika Ghadir dijadikan nomor 1, Karbala tidak akan terjadi. Asyura tidak akan terjadi. Karena semuanya akan berjalan di atas rel. Ghadir dilupakan, Asyura terjadi. Kita mau terjadi lagi Asyura untuk kedua kalinya? Tidak. Hayhat min nadzillah. Slogan kita. Saya sengaja membawa ke arah sana karena kita sebentar lagi masuk ke bulan Muharram. Kita bayangkan sekarang Imam Hussein dari tanggal 8 Dzulhijjah sudah keluar dari kota Mekah menuju ke Kufah. Dan saat ini beliau sudah mulai memasuki wilayah negeri Irak. InsyaAllah sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita selalu berseri di hari-hari Ghadir. Semoga kita bisa membesarkan peringatan Ghadir. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Ghadir hadir dalam kehidupan kita. Wilayah Ali bin Abi Thalib hadir dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam akidah kita, bukan hanya dalam wacana kita, tapi juga mewarnai perilaku kita, perilaku keseharian kita. Perilaku kita dengan diri kita, dengan Tuhan kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang dekat kita, dengan masyarakat kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dijauhkan dari segala keburukan. Jika selama ini kita memiliki keburukan, ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu demi Ali bin Abi Thalib, hilangkan keburukan dari kami.
Jika kami selama ini memiliki akhlak yang tidak baik, ya Allah perbaikilah akhlak kami demi Ali bin Abi Thalib. Jika kami memiliki perlakuan yang buruk kepada saudara kami, kepada keluarga kami, kepada sahabat-sahabat kami, ya Allah maafkan kami pertama kali dan perbaikilah kami. Ya Allah kami mohon kepadamu, ya Allah berikan kebahagiaan dalam kehidupan kami, kehidupan para Syiah Ali bin Abi Thalib. Kami mohon kepadamu, ya Allah jadikanlah hati-hati kami hati-hati yang sangat dekat satu dengan yang lain dalam wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ya Allah kami mohon kepadamu, Maulana Al-Hujjah salamullah alaihi, semoga cepat hadir ke tengah-tengah kami dan nama-nama kami tercatat sebagai orang-orang yang layak untuk bersama dengan beliau, mengabdi kepada beliau. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.